I always thought group work was just about getting the job done. Let the strongest carry the weight as long as the grade was good. What did it matter who did what? But now, sitting here, Maaf Arman, sepertinya kami belum bisa menerima kamu karena kami memerlukan orang yang bisa bekerjasama dalam tim. Jadi, mohon maaf ini saya kembalikan. Saya pamit dulu ya. Pak, tapi rejected, I finally said I wasn't coordinating anymore. I wasn't helping. Kamu I bisa. was hiding behind Yes, someone kamu else's bisa. effort. Behind Goris. Males banget ngerjain tugas. Telepon gue saja kali ya. And all those time, I laughed, asked him to handle it, call him a lifesaver. I never saw Halo, how tired Goris. he looked. Lagi How apa? alone he must felt. Lagi ngerjain tugas. Oh, tugas kita ya? Oh iya. Bagian gue yang berdua, ya yang isi yang bagian dua kan gue kan udah ngirim materi. Tapi tolong banget nih, minta tolong kerjain ya, karena gue lagi ada acara keluarga. Sorry banget, tapi gue percaya sama lo. Boleh ya? iya udah selesai. Tadi barusan gua kumpulin, terus tugasnya ini baru mau dicek juga. Aman bang, nggak apa-apa. Oke, makasih Goris. Thank you. Daripada ngerjain tugas, mending main game. Goris. Apa pula ini? Gila tuh orang. Kenapa sih mereka kayak gitu gua? And today, I'm the one facing the consequences. Not because I failed the task, but because I failed to be a teammate. If I ever get another change, I won't repeat the same mistake. No more relying on others to carry my name, and next time, I will earn my place. Kadang dalam kerja kelompok kita terlalu fokus pada hasil sampai lupa melihat siapa yang benar-benar bekerja. Kisah Goris menunjukkan bahwa kontribusi diam-diam bisa menyakitkan. Bukan karena tugas yang berat, tetapi karena tidak ada yang peduli. Kita sering menganggap kemampuan seseorang sebagai alasan untuk menumpuk beban. Padahal tugas kelompok bukan soal siapa yang paling bisa, tapi bagaimana kita bisa saling mengisi. Nah, solidaritas itu sederhana, mengerjakan bagian masing-masing, kemudian menghargai usaha orang lain, dan tidak membiarkan satu orang menanggung semuanya. Empati muncul saat kita tuh mau melihat lebih jauh bahwa teman yang terlihat kuat juga bisa lelah. Nah, bahwa juga tawa dan candaan kita mungkin menjadi tekanan bagi orang lain. Kisah ini mengingatkan bahwa bekerja dalam tim bukan hanya soal membagi tugas, tapi juga membagi rasa tanggung jawab. Nah, lalu ada nilai keberanian. Dari berani menyuarakan ketidakadilan, kita berani bilang bahwa aku butuh bantuan atau aku menolak hal tersebut. Kita bisa menolak adanya budaya ketidakpedulian ataupun budaya numpang nama ya guys yang ada di kelompok. Karena ketika kita diam, ketika kita memberikan ruang terhadap itu dan abai terhadap itu, justru kita membiarkan bahwa budaya ketidakpedulian itu terus berkembang. Dalam kasus ini, Goris itu tidak pernah meminta apa-apa, tapi justru itulah yang membuat ia semakin tidak terlihat dalam kelompok. Nah, kita belajar bahwa keberanian itu sangat penting, terutama menyuarakan suara-suara kecil. Cerita ini nunjukin satu hal yang sering terjadi di dunia nyata. Kerja kelompok yang cuma kelompok di nama, tapi tidak dikerja. Ada orang yang memikul semuanya, sementara yang lain tinggal menunggu hasil. Nah, dari kasus Goris kita belajar bahwa kalau satu orang terbebani, itu bukan lagi kerjasama, namun sebuah bentuk ketidakadilan yang sedang dibungkus oleh tawa. Karena itu, solidaritas itu penting. Bukan cuma ikut tanda tangan atau upload bareng-bareng, tapi benar-benar terlibat secara adil. Kita harus peka dan punya empati. Lihat siapa yang kewalahan, beri ruang untuk bicara, dan perlakukan semua anggota tim sebagai manusia yang punya batas. Kalau satu anggota runtuh, sebenarnya seluruh kelompok runtuh. Hanya saja, tidak langsung terlihat. Di atas semuanya, dibutuhkan keberanian. Berani untuk bilang, ayo bagi tugasnya dengan jelas, atau aku juga mau ambil peran. Keberanian untuk menolak ketimpangan itu bukan sekedar pembelaan diri, tetapi salah satu bentuk tanggung jawab pada kualitas kerja bersama. Pada cerita ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan dalam tim seharusnya diraih secara bersama, bukan malah dikerjakan oleh satu orang saja dengan yang lainnya hanya bersuara dari belakang.